Halo semuanya, pernah nggak sih kalian dapat tugas atau proyek buat ngitung luas sebuah lahan? Mungkin dari kampus, kantor, atau bahkan disuruh orang rumah. Kedengarannya gampang, kita tinggal ngukur panjang kali lebar, lalu dapat luasnya. Itu kalau bentuk lahannya persegi panjang. Suatu bidang dikatakan persegi panjang jika sisi yang berhadapan ukurannya sama. Tapi kenyataan di lapangan, apakah ada lahan yang benar-benar presisi seperti itu? Gimana kalau lahan tersebut tidak beraturan? Terus kita disuruh untuk mengukur dengan hasil yang sangat akurat. Nah, di video ini kita akan bahas salah satu cara profesional buat mengukur luas lahan, yaitu pakai metode poligon tertutup dengan alat yang namanya theodolite. Kita bakalan bahas secara pelan-pelan dan step by step, jadi kamu yang masih awam pun bisa ngerti. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebelum kita terjun ke lapangan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali bentuk dasar lahannya. Ini sangat penting karena bakal menentukan metode pengukuran yang akan kita lakukan. Kalau lahan bentuknya sederhana kayak persegi panjang atau persegi tiga, mungkin kamu cukup pakai meteran saja. Tapi kalau bentuknya lebih kompleks atau nggak beraturan kayak tanah kosong, perkarangan bebas, atau kebun, disinilah kita harus berpikir metode apa yang cocok kita gunakan dengan kondisi lapangan tersebut. Pada kasus ini, metode poligon tertutup adalah metode yang paling efektif yang cocok kita gunakan. Untuk alat yang kita gunakan adalah theodolite. Sebenarnya ada alat lain yang lebih modern atau lebih praktis yang bisa kita gunakan, yaitu GPS geodetik. Tapi, alat ini masih tergolong sangat mahal. Jadi untuk yang masih merintis proyek kecil-kecilan, kita cukup menggunakan alat theodolite ini saja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu adalah pengukuran lahan. Pertama, kita survei dulu lapangan. Di sini kita akan menggunakan metode poligon tertutup dengan alat theodolite. Jadi, apa itu poligon tertutup? Sederhananya, ini adalah metode pengukuran di mana kita mengukur sudut, jarak antara beberapa titik yang mengelilingi lahan tersebut. Lalu jalurnya kita tutup kembali ke titik awal kita memulai. Nah, di sini bentuknya jadi seperti loop atau lingkaran yang tertutup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengukuran kita itu akurat dan tidak ada selisih di titik akhir. Adapun selisih, kita hanya boleh pada batas toleransi. Jika seandainya selisihnya tidak masuk akal, nah disinilah kita harus mengulang melakukan pengukuran. Karena pasti ada salah satu sudut yang salah saat kita membaca ataupun saat kita mencatat. Langkah pertama saat kita berada di lapangan adalah kita menentukan titik awal atau titik dari mana kita akan memulai melakukan pengukuran. Tentunya, kita harus mengetahui batas-batas lahan di sekelilingnya. Dan yang pasti kita juga harus didampingi oleh orang yang punya lahan untuk menentukan batas lahan tersebut. Setelah mengetahui batas lahan, selanjutnya kita tentukan titik awal. Kita ilustrasikan saja di sini titik awalnya adalah titik A. Setelah itu kita telusuri batas lahan sampai di mana batasnya berbelok. Nah, disitulah kita akan membuat sebagai titik B. Lalu kita telusuri lagi sisinya. Jika masih lurus, kita teruskan saja. Kalau sudah ada belokan, nah, di sanalah kita akan membuat lagi titik baru, yaitu titik C.
Nah, dengan cara seperti inilah kita lakukan terus sampai kita kembali ke titik awal tadi, yaitu titik A. Pada contoh kasus ini, titik-titik kita adalah titik A, B, C, D, E. Selanjutnya kita lanjut ke tahap pengukuran. Di sini kita harus memastikan bahwa batas-batas yang sudah kita tentukan titiknya dalam keadaan bersih, supaya tidak ada gangguan saat kita melakukan pengukuran. Pertama-tama alat kita berdirikan pada titik A, kemudian teodolit kita setting seperti menyetel gelembung nivoo, centering point, dan setelah itu kita harus mengukur tinggi alat. Jika alat sudah siap untuk digunakan, selanjutnya alat kita arahkan pada titik terakhir, yaitu titik E. Nah, pada titik E ini kita harus lakukan 0 set sudut horizontal. Pastikan arah teropong kita itu benar-benar berada di tengah-tengah patok titik E, agar data yang kita dapatkan akurat dan selisihnya nanti tidak terlalu besar. Setelah kita arahkan ke titik E, setelah semuanya betul-betul pas di tengah-tengah patok, kemudian kita tekan 0 set pada alat teodolit. Setelah itu kita putar alatnya pada titik B, lalu kita baca rambu, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian kita baca juga sudut vertikal yang ada pada layar. Nah, di sini berarti kita mengambil 3 buah data, yaitu sudut horizontal, sudut vertikal, dan bacaan rambu. Setelah itu, kita langsung pindahkan alat pada titik B. Sama seperti tadi, kita setting lagi sampai alat tersebut siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita arahkan teropong pada titik belakang, yaitu titik A. Lalu kita lakukan 0 set kembali seperti tadi. Setelah kita lakukan 0 set, alat kita putar pada titik di depannya, yaitu adalah titik C. Lalu kita baca sudut horizontalnya. Setelah itu kita tegakkan rambu, lalu kita baca benang atas, benang tengah, benang bawah, dan sudut vertikal. Pindahkan lagi alat pada titik C. Kemudian kita setting lagi sampai siap digunakan. Setelah itu kita bidik ke titik belakang, yaitu titik B. Lalu kita 0 set. Setelah itu kita putar lagi alat pada titik di depannya, yaitu titik D. Lalu kita baca sudut horizontal. Letakkan rambu, kita baca lagi rambu, benang atas, benang tengah, dan benang bawah, serta sudut vertikalnya. Nah, dengan cara seperti inilah kita lakukan sampai titik terakhir, yaitu titik E. Kalau sudah kita lakukan sampai titik E, berarti pengukuran kita sudah selesai. Jadi dengan metode ini kita nggak cuma dapat angka kasar, tapi kita juga punya data teknis yang bisa diolah dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sangat cocok untuk kamu yang kerja di bidang teknik sipil, pertanahan, atau arsitektur landscape. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap pengolahan data. Oke, kita akan lanjutkan ke pengolahan data. Nah, berikut adalah data yang sudah kita lakukan pengukuran. Ya, di mana di sini ada tinggi alat, kemudian titik alat berdiri, kemudian ini adalah targetnya, kemudian ini bacaan rambu, ini adalah sudut horizontal. Nah, ini data yang kosong ini yang akan kita cari. Oke, pertama kita cari jarak dulu.
Oke, silakan diikuti. Ini bisa kita cari dengan cara benang atas dikurang benang bawah dikali 100 sama dengan buka kurung, klik BA dikurang BB, tutup kurung, kemudian kali dengan 100, tekan enter. Oke, ini tinggal kita tarik ke bawah. Setelah itu kita akan merubah satuan pada sudut ini, di mana satuannya adalah derajat, menit, detik, DMS. Kemudian kita akan merubahnya ke dalam bentuk desimal degree atau bilangan berkoma dengan cara sama dengan kita buka kurung, kemudian kita klik derajatnya. Ini kita bagi dengan 1, tutup kurung, kemudian ditambah menit kita bagi dengan 60 karena 1 derajat itu adalah 60 menit. Tutup kurung, kemudian kita tambah lagi, buka kurung, kita klik yang detik. Ini kita bagi dengan 3600 karena 1 derajat itu adalah 3600 detik. Kemudian kita tekan enter. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Lalu sudut horizontalnya semua ini kita jumlahkan sama dengan sum. Lalu kita blok semua sudut horizontalnya. Kita tutup kurung, tekan enter. Lalu setelah itu kita cari jumlah koreksi. Tentunya saat melakukan pengukuran kita memiliki kesalahan saat dalam melakukan pengukuran, terutama sudut horizontal ini saat kita pengambilan sudut. Ini bisa kita cari dengan cara sigma FY sama dengan N dikurang 2 kali 180 derajat dikurang dengan sigma beta, di mana sigma FY ini adalah jumlah koreksi atau jumlah kesalahan, N ini adalah jumlah titik, kemudian sigma beta ini adalah jumlah sudut yang kita ambil di lapangan. Ini dia. Ini rumusnya berlaku untuk ketika sudut yang kita ambil di lapangan adalah sudut dalam. Ya, karena sudut itu ada dua, ada sudut dalam, ada sudut luar. Kalau sudut luar itu yang berlaku adalah rumus N tambah 2 kali 180 dikurang sigma beta. Jadi yang membedakan hanyalah di bagian N kurang 2. Kalau sudut dalam kita gunakan N kurang 2. Kalau sudut luar kita gunakan N tambah 2. Oke, kita cari saja kesalahannya atau koreksi. Buka kurung 2 kali, N kita ada 5, kemudian kita kurangkan dengan 2, tutup kurung, lalu dikali dengan 180, tutup kurung, lalu kurang dengan sigma beta ini. Lalu kita tutup kurung, tekan enter. Nah, inilah kesalahan kita atau koreksi, yaitu sebesar min 2 derajat, min 2,2806 derajat. Kalau koreksinya sebanyak ini, harusnya pengukuran kita harus ulang. Kenapa? Karena ini koreksinya terlalu banyak. Jadi kita harus melakukan pengukuran ulang. Kemudian jumlah koreksi ini kita bagikan ke setiap sudut. Ada 5 sudut, berarti kita dibagi 5. Itu sama dengan klik jumlah koreksinya. Kita kunci ya. Tekan F4 agar jumlah koreksinya terkunci saat kita menarik ke bawah. Setelah dikunci, kemudian kita bagi dengan jumlah titiknya ada 5. Enter.
Oke, ini kita tarik ke bawah. Setelah itu kita masukkan lagi sudut setelah koreksi, di mana ini adalah sudut sebelum koreksi, ini adalah koreksinya, kemudian ini adalah sudut setelah kita koreksi. Sama dengan sebelum koreksi ditambah dengan koreksi. Tekan enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Lalu kita lanjutkan dengan menghitung azimut. Ya. Di sini azimut awalnya kita asumsikan saja adalah 270. Kenapa? Karena di sini kita tidak perlu mencari azimut saat pengukuran, karena kita hanya membutuhkan nanti hasil akhirnya adalah luas. Kita tidak perlu memetakan atau membuat gambar, kita hanya perlu luas. Jadi ini kita asumsikan saja 270 derajat. Azimut A ke B nya adalah 270 derajat. Sekarang kita akan cari azimut B ke C dengan cara sama dengan azimut B ke C sama dengan azimut A ke B ditambah dengan beta B. Ini ya yang setelah koreksi. Kemudian kita kurang dengan 180 derajat. Kita tekan enter. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, kalau ada yang min seperti ini, kita harus tambahkan dengan 360 derajat. Tekan enter. Nah, kita akan uji pengukuran kita di mana poligon tertutup itu ketika kita kembali ke titik awal azimutnya pasti sama. Oke, coba kita tes sama dengan ini adalah azimut Oke, kita tes. Ini adalah azimut A ke B sama dengan azimut E ke A ditambah dengan beta A yang paling awal ini. Kemudian kurang 180. Kita tekan enter. Nah, hasilnya akan sama 270 derajat. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencari delta X dengan cara jarak dikali sin azimut. Sama dengan kita masukkan jarak, ini 80. Kemudian kita kali dengan sin azimut, kita ketik sin, klik sin ini 2 kali. Kemudian kita ketik radian, klik juga 2 kali. Lalu kita klik yang azimutnya, yang desimal degree 270 ini kita klik. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, tekan enter. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, kemudian kita cari dulu yang delta Y nya sama dengan jarak dikali cos azimut. Kita ketik cos, kemudian radian, lalu kita klik azimutnya, tutup kurung 2 kali, kemudian kita tekan enter. Oke, kita tarik ke bawah. Lalu setelah itu kita akan mencari jumlah koreksi delta X. Kita akan mencari koreksi delta X dengan cara menjumlahkannya sama dengan sum. Dan kita
blok semua, kita tutup kurung, kita tekan enter. Nah, ini adalah jumlah koreksi. Kalau ini juga sama dengan sum, enter. Kalau pengukuran kita sempurna, nah ini dia hasilnya pasti 0 kalau pengukurannya sempurna. Oke, jumlah koreksi ini akan kita bagikan ke setiap titik. Ya, caranya sama, kita akan bagikan ke 5 titik ini. Nah, karena dia di sini adalah plus, kita akan jadikan dia minus. Ya, berarti harus kita kalikan dengan min 1. Ini juga sama, kita kalikan dengan min 1. Nah, ini adalah jumlah koreksi kita. Ini jumlah koreksi delta X dan ini adalah jumlah koreksi delta Y. Lalu kita bagikan ke masing-masing titik. Dengan kita klik jumlah koreksinya, kita kunci dulu. Lalu kita bagi dengan 5. Oke, lakukan hal yang sama dengan delta Y. Dengan jumlah koreksi, kita kunci, lalu kita bagi dengan 5, enter. Setelah itu kita akan mencari koordinat, di mana koordinat awal itu kita asumsikan saja X-nya 1000 dan Y-nya adalah 2000. Kemudian kita akan mencari koordinat B dengan cara sama dengan koordinat A ditambah dengan delta X A ke B. Ini dia ya, delta X A ke B. Kemudian ditambah lagi dengan koreksinya, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan kembali ke 1000. Ya, karena dia poligon tertutup. Nah, ketika kita dari koordinat awal sampai lagi ke koordinat awal, ini juga sama dengan 2000 ditambah delta Y ditambah dengan koreksi delta Y, tekan enter. Tarik ke bawah, dia akan kembali ke koordinat awal. Nah, sampai di sini kita telah selesai melakukan pengolahan data. Tinggal kita nanti akan menghitung bagaimana cara mencari luas. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan luas. Nah, di sini untuk menghitung luas kita bisa gunakan Excel ini, kemudian kita juga bisa menggunakan AutoCAD. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan AutoCAD. Nah, koordinat ini kita kopikan dulu. Oke, lalu kita buka sheet baru di sini biar tidak bercampur-campur. Oke, kita bikin sheet 2 di sini. Lalu di sini kita paste value. Nah, di sini kita bikin dulu PO. Nah, ini perintah untuk AutoCAD di mana PO ini adalah perintah untuk memasukkan poin. Lalu di sampingnya kita bikin rumus sama dengan concatenate. Lalu kita klik X-nya. Nah, di sini untuk pemisah koma kita harus lihat. Karena biasanya di setiap Microsoft Excel itu berbeda-beda. Kebetulan
Formatnya di pengaturan Excel saya adalah titik koma. Antara teks 1 dan teks 2 pemisahnya adalah titik koma. Nah, bisa jadi kalian nanti itu pemisah teksnya adalah koma saja, atau bisa juga seperti saya titik koma. Nah, kebetulan di sini pemisahnya adalah titik koma. Kita ketik titik koma. Nah, untuk teks kedua kita masukkan koma sebagai pemisah X dan Y. Nah, untuk memasukkan koma kita harus bikin dulu tanda kutip, baru koma, tanda kutip lagi. Ini adalah teks kedua. Lalu kita masukkan teks ketiga, kita pisahkan lagi dengan titik koma. Lalu kita masukkan teks ketiganya adalah Y. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa AutoCAD membaca, di mana PO adalah perintah untuk membuat poin, di mana 1000, 2000 ini adalah X dan Y. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita kopikan. Lalu kita buka AutoCAD. Kita klik pada kolom komen. Lalu kita paste. Nah, titiknya akan muncul. Kalau seandainya tidak muncul, nah tidak terlihat, bisa kita tekan tombol Z enter, kemudian E enter. Nah, dia akan menuju titik yang sudah kita buat. Kemudian titik ini kita gabungkan saja. Kita buat garis dari titik ke titik yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk lahan yang sudah kita ukur. Untuk mencari luasnya, kita bisa menekan tombol AA, kemudian enter, kemudian kita klik lagi di setiap bidangnya. Oke, kembali ke titik terakhir. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, di sini akan keluar ya bagian area ini. Ini merupakan luasnya, di mana luasnya adalah 11.049,5765 meter persegi. Oke, begitulah cara melakukan pengukuran luas lahan dengan metode pengukuran poligon tertutup, serta kita lakukan perhitungan luasnya dengan menggunakan AutoCAD. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk video-video tutorial lainnya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi di bawah ini.